adik-adik kelas balita. Kak Lina punya pengumuman penting untuk adik-adik semuanya. Dicatat ya. Tanggal 30 Mei 2021 kita akan mengadakan acara jalan-jalan online. Oke? Waktunya jam 10 sampai jam 11 pagi. Dicatat teman-teman ya. Dan ini perlengkapan yang harus kalian bawa pas kita jalan-jalan online. Mohon dipersiapkan teman-teman. Minta tolong mama papa untuk mempersiapkannya untuk kalian semuanya. Dan yang penting lagi, dress code. Jadi bajunya kalau bisa pakai nuansa pantai. Mau yang ada bunganya, atau ada pepohonannya, atau yang warna cerah, boleh banget teman-teman. Dan untuk info yang lebih lanjut, kalau ada yang mau tanya-tanya untuk acara ini, kalian boleh hubungi aku Kak Lina di nomor di bawah ini ya. Oke, sekian pengumuman dari aku. Sampai jumpa di tanggal 30 Mei teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo kalian di rumah, apa kabar? Kak Anggrek, Kak Yola gimana kabarnya? Baik, oke. Nah teman-teman di rumah yang lagi mungkin bosen ya, kapan ya kita ke sekolah minggu bareng? Adik-adik sabar ya, yang penting kita semua sehat dulu. Jadi kita ibadah online lagi ya. Ya, tetap semangat pokoknya. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Nah, kita sekarang mau memulai dengan lagu nih. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Anggrek? Oke, kita mau mengajak semuanya nyanyi. Kita mau nyanyi Semesta Bernyanyi. Oke, Kak Yola silakan. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Hanya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam liang-liang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujilah Tuhan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, karena Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke, gimana adik-adik di rumah? Pasti udah semangat dong hari ini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Ya kan bener kakak-kakak? Ya, lagu yang tadi sudah dinyanyikan, supaya lebih semangat lagi, kita mau buka ibadah ini dengan berdoa. Silakan yang bertugas. Ya Allah Bapa, sumber kasih, kembali kami datang kepadamu. Pada pagi hari ini dari sahabat-Mu yang kudus, kami bersyukur melalui rahmat dan kasih-Mu. Kami semua masih Engkau pelihara dan sertai hingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami semua mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Allah berkenan mempersiapkan hati dan pikiran kami semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih yang sudah membawakan doa pada hari ini. Nah, kita hari ini mau memulai firman nih. Ya. Adik-adik jangan lupa nih, siapin apa? Alkitab. Alkitabnya. Nah,
sebelum kita mulai firmannya, kita mau nyanyi nih. Nyanyi apa ya Kak Anggrek? Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik pasti tahu kan? Nah, yuk kita nyanyi bareng sambil pakai gerakan. Yuk. Siap-siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Ya, kita udah selesai nyanyian nih. Kita mau mulai firman yang dibawakan oleh siapa? Oleh siapa ya? Kayaknya Kak Endang deh. Oh iya, betul. Yuk, kita persilakan aja. Silakan Kak Endang. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Selalu semangat? Ya, semoga selalu semangat ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Nah, nanti Kak Endang akan membacakan Alkitabnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai dalam tidur kami pada malam lalu. Kami boleh bangun dengan tubuh kami sehat, kuat, dan kami siap untuk bersekolah minggu Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka? Iya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 akan Kak Endang bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka
kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, demikian firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, Kak Endang akan mempersembahkan satu buah video yang akan kita tonton bersama-sama, ya. Adik-adik, cerita dalam video tadi
menceritakan seorang anak yang mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus untuk memegang penunjuk arah yang berbentuk salib, supaya setiap orang yang mencari Tuhan Yesus akan tahu Tuhan Yesus kemana. Jadi arah itu menunjukkan, oh ke sana jalannya. Jadi orang-orang tidak tersesat untuk menuju jalan yang mereka tuju, ya, tujuan mereka mau kemana. Nah, anak tersebut awalnya semangat, tetapi lama-kelamaan karena ada angin, anginnya sangat kencang dan dia harus memegang terus tiang itu, ya. Jadi dia mulai kelelahan, akhirnya lama-lama dia tidak kuat untuk memegang itu, akhirnya tumbang, ya. Penunjuk arah itu tumbang, rebah, dia juga rebah, terlentang, terjatuh. Dia lelah, dia lesu. Kemudian dia ingat pesan Tuhan Yesus untuk selalu terus menjaga arah panah itu. Jadi kemudian dia bangun lagi, dia semangat lagi, dia pegang lagi arah panah itu, kemudian dia pegang terus sampai hujan juga dia berdiri, ada salju dia berdiri, sampai dia terus lama-lama dia melihat ada seseorang datang, wajahnya mulai cerah kembali. Dia melihat siapa? Tuhan Yesus datang kembali, dan dia apa yang dia nantikan itu akhirnya terwujud. Oh, Tuhan Yesus datang kembali. Sampai anak itu memeluk Tuhan Yesus memeluk anak itu, dan anak itu menangis di pelukan Tuhan Yesus. Oh, so sweet, Tuhan Yesus datang. Itu, ya. Jadi dia setia, siap sedia, taat sampai Tuhan Yesus datang. Nah, dalam bacaan Yesaya tadi juga di Alkitab, itu juga Yesaya tuh takjub sekali, ya, ketika berhadapan dengan serapim. Serapim itu malaikat, ya. Jadi ada 6 sayapnya itu. Nah, itu mendengar suara Tuhan. Jadi Yesaya juga diampuni dosanya dengan cara apa? Bara disentuhkan ke mulutnya. Kemudian serapim bilang dosamu sudah diampuni. Nah, kemudian Yesaya mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Wah, Yesaya semangat. Ini aku. Utuslah aku. Jadi Yesaya siap sedia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau siap sedia? Mau diutus Tuhan? Nah, tentunya kita semua mau, ya adik-adik, ya, untuk diutus Tuhan. Kita untuk selalu siap sedia bagaimanapun keadaannya. Kita harus seperti anak itu, ya, dalam video itu, dan juga kita harus seperti Yesaya yang siap sedia untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setiap orang percaya menyadari berharganya panggilan Tuhan, sehingga tidak sembarangan, ya, kita melalui proses, ya, tidak semuanya langsung berjalan mulus, tapi kita ada tahap demi tahap, ya, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, bahwa setiap orang percaya semua diutus oleh Tuhan. Tidak lihat anak, saya kan masih kecil, tidak, itu saja yang sudah besar. Tidak, semua kita punya bagiannya masing-masing, ya. Kita harus siap sedia. Ayo adik-adik kecil, kalau disuruh berdoa sama kakak sekolah minggu, mau kan? Kalau disuruh bernyanyi,
Mau kan? Disuruh mengerjakan tugas-tugasnya, mau kan? Semua punya bagian masing-masing dan kita semua harus siap sedia. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, untuk video yang sudah kami lihat. Kami mau siap sedia Tuhan, untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan utus, untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh melayani Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah. Allah mengasihi manusia dan mengirim Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat. Tuhan Yesus datang dari sorga dan turun ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian dan mengajarkan kita tentang Roh Kudus. Mari kita membuat salib dengan menggunakan kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 1 lembar kertas berwarna, 3 lembar kertas berwarna ukuran 1/4. Pertama-tama, kertas dilipat 2 lalu buka lipatannya. Setelah itu, kertas dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Kemudian, kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis tengah. Berikutnya, kita lipat semua kertas ukuran 1/4. Pertama, kertas dilipat jadi 2, lalu dilipat lagi sesuai garis tengah. 2 kertas lainnya juga dilipat dengan cara yang sama. Kemudian, kedua sudut dilipat jadi bentuk segitiga. Sekarang, kita gabungkan semua bagian dengan menggunakan lem. Tada! Salibnya sudah selesai. Tuhan Yesus mati dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Lalu yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami telah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap orang yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga orang yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa bermanfaat dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gimana adik-adik mendengarkan firman dari Kak Endang? Bagus sekali ya. Oh iya, kita sudah mau sampai di penghujung nih Kak Christine. Iya nih, nggak berasa ya. Kok tahu-tahu udah mau selesai ya Kak? Iya. Oke. Adik-adik jangan lupa ya mengerjakan aktivitas. Betul. Bagus loh aktivitasnya hari Iya. ini. Tapi kita mau akhiri dengan nyanyi dulu kali ya Kak Christine ya. Dulu kali ya. Mau nyanyi Kita mau apa? nyanyi apa? Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik pasti tahu kan?
Oke. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita ulang dari awal ya. Dengar dia panggil nama Kevin, dengar dia panggil nama Tian, dengar dia panggil nama Zeva, juga dia panggil kalian. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau doa penutup dulu ya. Doa penutup dipersilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin sekolah minggu hari ini berjalan dengan baik. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Kita mau nyanyiin lagu Buat yang ulang tahun ya. Betul. Yuk kita nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
ulang tahun ya kepada kalian yang berulang tahun di bulan ini. Tadi kita sudah mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Katanya nih ya, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kang Greg. Silakan Kang Greg. Ya, adik-adik jangan lupa nanti jam 10 adik-adik khususnya kelas balita ada virtual tour. Nah, kita jalan-jalan. Wah, jalan-jalan walaupun online ya. Iya. Oke. Jangan lupa adik-adik beritahu mama papahnya perlengkapannya apa saja yang harus disiapkan ya Tuh. untuk tour ya. Ini. Iya. Seneng-seneng jalan-jalan ya. Bener. Oke. Pasti seru adik-adik, jangan lupa ya. Oh iya, seru banget. Suasananya kayaknya pantai deh. Pakai dress Bisa code-nya. tuh disiapin bajunya ya. Pakai topi boleh nggak, Kris? Boleh dong. Kalau kacamata? Oh, boleh banget Oke, dong. ya. Siap-siap ya adik-adik. Iya. Setelah itu kita juga mau ngingetin nih ke adik-adik untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana pakai apa? Pakai masker. Lalu Kalau di rumah juga jaga jarak ya. betul. Lalu apa Kak Yola? Jangan lupa juga selalu cuci tangan. Apalagi kalau habis dari luar, jangan lupa selalu biasakan mandi dulu sebelum beraktivitas lagi. Setuju. Oke deh, kita mau ucapin apa nih ke adik-adik? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu.